Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dengan saya Muhammad Taufik Qadri dalam kesempatan hari ini, hari Selasa ya, tanggal 30 Juni tahun 2020. Semoga kita senantiasa bisa menempatkan diri kita sebagai seorang hamba yang mampu kemudian kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, senantiasa meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga senantiasa oleh Allah senantiasa diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang berlimpah begitu ya. Marilah kita bersolawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwahnya. Dalam kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah kaidah usul fikih, yaitu yang dikemukakan oleh Imam Suyuti ya. Al-fardu afdalu minal nafal. Al-fardu afdalu minan nafal. Ya. Amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Ini kaidah usul fikih ya kan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim itu kadang-kadang sering mendebatkan sesuatu yang sunnah gitu. Sesuatu memperdebatkan sesuatu yang cabang, sifatnya itu cabang. Jadi furu'iyah begitu loh. Tapi kita ini ya kan, mendebatkan yang sunnah itu wajibnya itu lupa gitu. Wajibnya itu lupa. Jadi sesuatu yang kemudian ini penting, kalau tidak dilaksanakan mendapatkan dosa, ini justru tidak terfikirkan, tidak dibahas gitu kan. Jadi kita terbelenggu atau terjerembab ya kan dalam sebuah masalah yang kemudian ini sebenarnya dalam tanda kutip itu tidak begitu penting untuk dibahas begitu loh. Karena apa teman-teman semuanya? Ada sebuah fenomena di masyarakat kita ini lebih mendebatkan sesuatu yang itu sifatnya adalah cabang sunnah gitu loh. Contohnya adalah yang pertama, contohnya itu ketika kita bermain bola atau volley, ya, badminton dan sebagainya pada sore hari, ya kan? Itu kita mulai jam 4:30, kemudian selesai maghrib. Nah, kadang-kadang kita ini mendahulukan sesuatu yang kemudian ini penting menurut kita, ya. Tapi itu belum tentu penting menurut Allah. Walaupun sebenarnya itu juga penting juga gitu, dan diutamakan juga. Tapi ketika azan sudah berkumandang, sholat itu saatnya sudah ditentukan, ya kita mengutamakan sholat dulu, karena keringat ini bukan najis gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau nanti teman-teman ini melakukan kegiatan olahraga, entah itu lari, entah itu volley atau apapun itu, maka yang kita laksanakan itu adalah sholat dulu. Nah, rentang waktu antara azan dan iqomah kan sekitar 5, 7 sampai 10 menit ya kan. Maka bagi teman-teman yang keringatnya banyak itu kita ini sediakan kaos ya kan. Jangan satu kaos saja, karena satu kaos nanti bisa kalau bagi yang seperti saya ini, kalau nggak pakai kaos yang lain itu bisa masuk angin gitu loh. Nah, atau biar tidak terlalu bau begitu, maka kita kaos yang lain itu yang belum kena keringat kita pakai, kita gunakan untuk sholat. Nah teman-teman semuanya, debatable lagi nanti, Pak sholat tuh pakai kaos, lebih parah lagi kalau nggak sholat gitu loh, ya kan? Jadi intinya sholat itu sebenarnya Allah menyukai pakaian yang bagus. Tapi coba antum mandi, ya kan? Mandi itu tidak mungkin ya memakan waktu yang sedikit. Pasti ya kalian harus pulang ke rumah dulu gitu loh. Kemudian kalau rumahnya jauh ya memerlukan waktu yang lebih lama lagi gitu. Sampai di rumah ya kalau nggak antri ya, kalaupun antum sudah sampai di kamar mandi, antum mandi
setelah mandi selesai antum pakai bajunya yang bagus kan, nanti ke masjid sudah terlambat gitu. Nah, teman-teman semuanya, maka kita mencari kaidah fikih itu amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah, ya kan? Mandi itu kan termasuk sunnah, ya kan? Termasuk sesuatu yang baik begitu loh. Maka itu kita tinggalkan nggak masalah ketika darurat gitu loh. Misalnya kita bepergian, keringatnya banyak, kita olahraga, ya kan? Karena hobi orang itu kan berbeda-beda dan kita tidak bisa menghakimi seseorang ini kegiatan Anda ini itu nggak bisa gitu. Jadi masing-masing orang ini memiliki muyul, keahlian, hobi yang tidak sama gitu, teman-teman semua. Maka ini ya di dalam masyarakat ya, kita ke masjid dahulu gitu loh. Nah, kita ke masjid dahulu, kita bersihkan kaki tangan kita, kemudian wudu ke masjid, jadi tidak mengotori masjidnya gitu ya. Maka teman-teman yang pakai celana pendek, yang pakai sampai lutut tentu saja ini bawa sarung ya kan. Jadi masjidnya itu enggak kosong karena anak-anak remajanya itu pergi ke lapangan dan langsung pulang. Jadi azan maghrib itu bukan tanda selesainya olahraga antum. Jadi azan maghrib wis rampung, tidak hanya itu, tapi kita selesai olahraga kemudian kita pergi ke masjid gitu teman-teman semuanya. Jadi inilah yang kemudian permasalahan yang seharusnya itu kita bahas, bukan mempermasalahkan lah urung adus sholat. Ini kualik gitu loh. Lo urung sholat kok adus, nah ini kecuali kalau junub ya kan, harus mandi besar, ini berbeda gitu. Lah wong orang kepo-kepo kok ya kan. Jadi kecuali lumpur yang begitu, tapi kalau cuma voli kemudian ya jalan lari itu kan nggak begitu banyak. Pakai kaos sholat itu lebih utama gitu loh teman-teman semuanya. Kemudian ada lagi yang kemudian mempersalahkan yasin tahlil gitu ya. Ini juga lucu juga gitu loh. Saya sendiri mendengarkan orang-orang berdebat tentang yasin tahlil. Kalau saya sendiri silahkan mau yasin tahlil itu bebas gitu. Karena ini kalau kita gegeng ya tidak akan selesai juga gitu loh. Maka bagi saya antum yang mau melaksanakan ya monggo, yang tidak ya monggo gitu loh. Jadi tidak perlu bertengkar karena masalah ini. Justru sholat kita ini loh, sholat wajib ini loh. Ya kan? Ora salat ning justru melaksanakan kegiatan sunnah. Misalkan ada yang meyakini bahwa itu adalah sunnah. Lah kalau itu memang sunnah ya kita sholat dulu dong. Ya, seandainya kita berdoa untuk si mayit ya kita sholat dahulu. Nah, ini kan penting, bukan permasalahannya itu bukan karena hanya ngumpuli orang saja. Ngumpuli orang itu wajib gitu loh. Dilarang kita tuh bercerai-berai, kita harus bersilaturahim. Tapi bagaimana kita hubungan kita dengan Allah gitu kan. Maka teman-teman semuanya, apapun yang kita laksanakan jangan kemudian kita ini meninggalkan kewajiban kita ya kan. Kita sholat kita ya. Teman-teman, saya di sini juga seorang hamba yang kemudian harus belajar. Kita saling menghormati antara satu dengan yang lain, antara ormas satu dengan ormas yang lainnya, karena memang pijakan teman-teman ini berbeda-beda. Nah, tujuannya itu satu. Kalau saya memiliki keyakinan sendiri yang hari ini tidak perlu saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Yang intinya kalau saya itu tauhid nomor satu, ya kan, mengesahkan Allah, tidak boleh menyekutukannya. Nah, terkait dengan perbedaan itu belum tentu ya kan. Belum tentu itu tidak menauhidkan, itu juga belum tentu juga gitu. Hal-hal yang dilakukan oleh orang A, orang B itu kemudian meninggalkan agama itu juga belum tentu juga gitu, teman-teman semuanya ya. Jadi marilah saya mengajak pada teman-teman semuanya untuk saling menghormati, bertoleransi antar umat dalam satu agama Islam ya kan. Dengan umat lain pun juga kita harus menghormati ya kan, toleransi antar orang di dalam perbedaan orang yang berbeda agama. Jadi al-fardu afdalu minan nafal. Amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kenapa saya tidak mengemukakan apa yang kemudian saya yakini? Saya menjaga perasaan teman-teman semuanya agar tidak terjadi
perselisihan ya kan. Yang antum beramal seperti itu ya silahkan, saya beramal seperti silahkan. Yang penting kita itu senantiasa belajar ya. Kita sama-sama belajar. Jadi sama-sama meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.